Saya Ika Chandra dengan NPM akhiran 221. Perkenalkan, saya Friska Ferida Putri Haryono dengan nomor NPM 240130410028. Perkenalkan, nama saya Evi Dia Puspitasari dengan NPM akhir 214. Perkenalkan, nama saya Naila Oktavira dengan NPM 240130100256. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Syagian dengan nomor NPM belakang 293. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk slide pada soal 12.2 yang bagian A. Untuk langkah pertama, kita mengidentifikasi biaya yang dapat dikapitalisasi terlebih dahulu. Biaya yang pertama yaitu tahun 2016, yaitu biaya pembelian paten sebesar $59.500.000 Hong Kong. Lalu pada tahun 2018, biaya hukum untuk mempertahankan paten sebesar $42.000. Pada tahun 2019 yaitu ada biaya pengembangan setelah paten dianggap ekonomi sebesar $49.000. Nah, semua biaya ini yang dapat dikapitalisasikan. Artinya itu sebagai bagian dari nilai paten karena memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, nanti total biaya dari yang dikapitalisasikan itu yaitu $59.500 ditambah $42.000 ditambah $49.000, maka menghasilkan $150.500 untuk biaya kapitalisasinya. Lalu langkah kedua, kita mengamortisasikan tahunannya. Nah, paten ini itu diperoleh pada tanggal 30 Juni 2018 dengan umur manfaatnya 17 tahun. Nah, diminta pada soal ini itu menggunakan metode garis lurus. Ya, maka kita menghitung amortisasi tahunannya yaitu dengan 150.500 dibagikan dengan 17 yaitu umur manfaatnya, maka menghasilkan 8.852,94 per tahun untuk amortisasinya. Nah, yang pada A ini diminta nilai buku 31 Desember 2016. Jadi karena baru dibeli pertengahan tahun, kita mengamortisasikannya selama 6 bulan saja. Nilai amortisasinya itu yaitu $59.500. Lalu amortisasi setengah tahunnya yaitu $3.500. Maka nilai bukunya yaitu $59.500 dikurangi dengan $3.500, maka menghasilkan $56.500. Baik, selanjutnya pada poin B diminta untuk menghitung carrying value pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, dengan informasi-informasi yang sudah tersedia, maka pertama-tama kita bisa menghitung nilai pada tahun 2017 dan 2018 terlebih dahulu dengan menggunakan amortisasi per tahun senilai $3.500 karena menggunakan nilai amortisasi yang sama dari Januari 2016. Hal ini disebabkan oleh aturan yang tertera pada soal di mana apabila ada suatu biaya yang dikeluarkan setelah tanggal 30 Juni, maka tidak ada nilai amortisasi yang dihitung dari tahun yang bersangkutan. Sedangkan pada 2017 dan 2018 sendiri, masing-masing biaya dikeluarkan pada bulan November dan juga Desember di tahun tersebut. Selanjutnya, untuk menghitung amortisasi pada tahun 2019, karena biaya dikeluarkan sebelum tanggal 30 Juni, maka nilai amortisasinya dihitung dari biaya pada 2016 ditambah dengan biaya pada 2018, yakni $59.500 ditambah $42.000 dibagi 17 dan diperoleh nilai amortisasi sebesar $5.970,59 atau bisa dibulatkan dengan $5.971 untuk tahun 2020. Sehingga carrying value pada tahun 2020 dapat dihitung dengan cara nilai total kapitalisasi dikurangi dengan nilai akumulasi amortisasi pada tahun 2020 sendiri, yakni $150.500 dikurang dengan $22.441 dan diperoleh carrying value pada 31 Desember 2020 sebesar $128.059. Kemudian pada poin C diminta untuk menghitung carrying value pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Karena di sebelumnya pada poin B telah dihitung carrying value untuk tahun 2020, maka nilai carrying value di tahun 2020 tersebut akan kita gunakan sebagai acuan amortisasi.
Pada informasi yang telah tersedia, dikatakan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2021, estimasi manfaat diubah menjadi 5 tahun. Untuk itu, kita dapat menghitung amortisasi per tahunnya dari carrying value pada tahun 2020 dibagi menjadi 5, atau manfaatnya tadi 5 tahun, dan diperoleh nilai amortisasi per tahunnya sebesar $25.611,8. Kemudian karena diminta untuk menghitung carrying value per tanggal 31 Desember 2023, maka amortisasi per tahunnya tadi kita kalikan menjadi 3 dan diperoleh akumulasi amortisasi selama 3 tahun sebesar $76.835,4. Nah, selanjutnya kan diminta untuk mencari carrying value per 31 Desember 2023. Maka kita perlu mengurangkan antara total amortisasi pada tahun 2020 dengan akumulasi amortisasi tahun 2023 dan diperoleh carrying value sebesar $51.223,6 pada tanggal 31 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan aset tidak berwujud dari Sandro Corporation pada 31 Desember 2010. Untuk ringkasan aset tidak berwujudnya, pada tanggal 31 Desember 2010, Sandro Corporation itu memiliki 3 jenis aset yang tidak berwujud. Yang pertama franchise atau waralaba sebesar 52.830, paten sebesar 15.400, dan trademarks atau merek dagang sebesar 39.600. Maka jika dirinci, total aset tidak berwujudnya sebesar 107.830. Untuk yang kedua, rincian perhitungan atau schedule 1 pada franchise, yaitu biaya perolehan franchise pada tanggal 1 Januari 2010 itu sebesar $58.700. Maka biaya ini terdiri dari 15.000 dan juga 43.700. Maka amortisasi tahun 2010 dihitung sebesar 58.700 dikali dengan 1/10 menjadi 5.870. Maka nilai setelah amortisasi yaitu sebesar 58.700 dikurang 5.870 menjadi 52.830. Selanjutnya kita akan menghitung schedule 2 pada paten. Untuk biaya perolehan paten pada 2 Januari 2010 yaitu sebesar $17.600. Kemudian umur manfaat patennya selama 8 tahun. Maka amortisasi tahun 2010 yaitu 17.600 dikali dengan 1/8 menjadi $2.200. Untuk nilai setelah amortisasi yaitu sebesar 17.600 dikurangi $2.200. Maka nilai setelah amortisasi yaitu 15.400. Kemudian untuk schedule 3 untuk mencari trademarks yaitu biaya perolehan pada tahun 2017 1 Juli itu sebesar $36.000. Amortisasi 3 tahun amortisasi 3 tahun dari 7/1/0,7 hingga 7/1/10 yaitu 36.000 dikali 3/20. Maka menjadi 5.400. Untuk nilai buku per 7/1/10 yaitu sebesar 30.600. Maka biaya legal untuk mempertaruhkan hak merek sebesar 10.200. Untuk nilai buku setelah pertahanan hukum yaitu sebesar 30.600 dikurangi dengan biaya legal yaitu sebesar 10.200, maka menjadi 40.800. Untuk amortisasi bulan ke-6 menjadi
40.800 dikali 1/17 dikali 6/12 menjadi 1.200. Maka nilai setelah amortisasi yaitu sebesar 40.800 dikurangi 1.200 menjadi 39.600. Untuk beban terkait dengan aset tidak berwujud pada tahun 2010, beban iklan atau advertising cost itu sebesar 43.700. Itu dikalikan dengan 14% sama dengan 6.118. Untuk amortisasi franchise dari schedule 1 yaitu sebesar 5.870. Untuk biaya lisensi sebesar 900.000 dikali dengan persentase sebesar 5% menjadi 45.000. Kemudian amortisasi paten pada schedule 2 yaitu sebesar 2.200. Untuk amortisasi merek dagang pada schedule 3 yaitu sebesar 6.600. Untuk perincian tersebut kita bisa melihat bagaimana Sandro Corporation itu menghitung nilai aset tidak berwujudnya serta amortisasi yang dibebankan dalam laporan keuangan tahunan. Nah, proses ini penting untuk mencerminkan nilai ekonomi aktual dari aset tidak berwujud sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya menghitung jadwal biaya aset tak berwujud di laporan laba rugi tahun 2022. Yang pertama ada amortisasi waralaba, yaitu 58.700 dibagi dengan 10. 58.700 itu didapat dari 15.000 tunai ditambah dengan nilai kini angsurannya 43.700 yaitu 58.700. Nah, dibagi 10 itu didapatkan dari umurnya. Hasilnya 58.700 dibagi dengan 10 yaitu 5.870. Selanjutnya yang kedua ada amortisasi paten atau biaya legal dan pendaftaran. Perhitungannya 17.600 dibagi dengan 8, 17.600 didapatkan dari biaya hukum dan pendaftaran patennya. Lalu yang 8 itu umur manfaat. Hasilnya ada 2.200. Yang ketiga ada amortisasi litigasi merek dagang selama 6 bulan. Perhitungannya 10.200 dibagi dengan 20 dikali 6/12. 10.200 didapatkan dari biaya litigasi dibagi 20 itu umur manfaatnya dikali dengan 6/12. Amortisasinya 6 karena kita dimulai dari pertengahan tahun yaitu 6 bulan per 12. Hasilnya 225. Selanjutnya ada royalti waralaba yaitu 5% dari pendapatan. Perhitungannya 5% dikali dengan 900 yaitu 45.000. Total biaya tahun 2022 dari 5.870 ditambah dengan 2.200 ditambah dengan 225 ditambah dengan 45.000 yaitu 53.325. Selanjutnya yaitu soal mengenai aset tidak berwujud. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Sinar Media membeli sebuah lisensi perangkat lunak senilai 100 juta. Lisensi tersebut diperkirakan akan digunakan selama 5 tahun dan akan diamortisasi secara garis lurus tanpa nilai sisa. Di awal tahun 2024, perusahaan memutuskan untuk menjual lisensi tersebut kepada PT Global Tech dengan harga 30 juta. Tentukan A. Hitunglah nilai amortisasi per tahun dari lisensi tersebut. B. Hitunglah total amortisasi yang telah dilakukan hingga akhir tahun 2023. C. Berapakah nilai buku lisensi saat akan dijual pada awal tahun 2024. Dan yang D. Hitunglah dan jelaskan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian di penjualan aset tersebut, serta sebutkan besar nilainya. Jawaban untuk yang A yaitu beban amortisasi per tahun sebesar 100 juta dibagi dengan 5 tahun dengan hasil 20 juta. Yang B, amortisasi selama 4 tahun yaitu 4 dikali 20 juta sama dengan 80 juta. Yang C yaitu nilai buku, harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi sebesar 100 juta dikurangi 80 juta menghasilkan 20 juta.
Yang D, keuntungan atau kerugian. Caranya dengan 30 juta dari harga jual dikurangi 20 juta dari nilai buku menghasilkan 10 juta. Jadi perusahaan mencatat keuntungan sebesar 10 juta.